Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku penerus risalahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlingga Fatir Agnat dari program studi ilmu komunikasi kelas C dengan NIM 2321187 Universitas Islam Indonesia. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam ini, dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim. Hari di mana semua kehidupan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan berakhir. Pada hari tersebut, Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pada dasarnya kiamat itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Keduanya penggolongan tersebut didasarkan atas kejadiannya. Kiamat sugro, pada kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro, namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Tanda-tanda kiamat sugro yang pertama adalah meninggalnya seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Namun kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepatutnya kita berserah diri kepadanya serta berdoa agar tetap diberikan ketabahan. Tanda yang kedua adalah bencana alam. Bumi merupakan tempat tinggal yang sangat nyaman bagi manusia. Namun Allah juga dapat memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantara bumi, dan salah satunya adalah bencana alam. Bencana datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagai manusia hendaknya kita bertabah karena bencana tersebut akan memberikan hikmah bagi kita serta berdoa agar selalu diberikan keselamatan. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tidak ada manusia yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi meskipun menggunakan teknologi yang sangat amat canggih. Meskipun tak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro. Di antaranya tanda-tanda kiamat kubro yang kecil adalah muncul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
waktu terasa lebih cepat berlalu. Yang ketiga, munculnya bangunan-bangunan besar. Yang keempat, minuman keras menjadi hal yang populer, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar sehingga dapat mengguncang umat manusia. Saat itu pada zaman Rasulullah SAW, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ciri dan tanda hari kiamat itu akan datang?" Rasulullah menjawab, "Bangsa yang dulunya kere, miskin, bertelanjang dada, kemana-mana tak menggunakan sendal, di masa depan akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi." Sahabat bertanya, "Siapakah bangsa itu ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Humul Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab yang tadinya miskin, kemana-mana bertelanjang dada, tak menggunakan sendal. Sekarang bangsa Arab berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Maka itulah ciri dan pertanda kiamat yang pertama akan datang." Yang kedua adalah turunnya Dajjal. Yang ketiga adalah munculnya duhon, menutupi selama 40 hari 40 malam dengan kabut yang amat sangat tebal lagi panas. Setelah 40 hari berlalu, kabut duhon hilang, tetapi tanda kiamat yang berikutnya adalah matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Masih banyak lagi pertanda kiamat besar yang akan terjadi pada dunia ini. Hikmah hari kiamat yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini adanya hari akhir, otomatis dia juga mengimani Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menciptakan alam semesta dan berkuasa menentukan hari akhir. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Di hari akhir manusia akan memperoleh balasan atas semua perbuatannya. Seseorang yang banyak beramal soleh akan diganjar dengan surga, sementara orang-orang yang berbuat maksiat akan disiksa di neraka. Yang ketiga, siap menghadapi kematian dan hari kiamat. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan hari kiamat akan datang. Oleh sebab itu, semua muslim harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan selalu memperbaiki semua perbuatan dan memperbanyak ibadah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.